Oke, nggak apa-apa sambil lalu menunggu yang lain, biar waktu saya juga tidak habis dan sesuai dengan jadwal, kita mulai di jam 9 pagi untuk mengganti mata kuliah Hukum Laut Internasional. Saya awali dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin Waalaikumsalam pada warahmatullahi kesempatan wabarakatuh. kali ini di hari Sabtu ya. Nggak apa-apa kita weekend sambil lalu belajar untuk mengganti mata kuliah di hari Kamis kemarin yang kemarin banyak yang tidak bisa hadir sehingga saya menggantinya di weekend ini atau di akhir pekan pada hari Sabtu jam 9 pagi di tanggal 25 November 2023. Oke, melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya terkait perkembangan peraturan nasional tentang hukum laut, khususnya di Indonesia itu sudah ada 9 peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang ya yang saya bahas secara garis besar. Ada 9 undang-undang yang secara keseluruhan saya sudah sampaikan di minggu lalu. Nah, kemudian untuk saat ini saya ingin melanjutkan dan juga menyelesaikan dari 9 peraturan perundang-undangan itu. Sudah ada 6 undang-undang yang sudah saya bahas di minggu lalu, dan sekarang tinggal sisa 3 undang-undang. Nah, undang-undang itu terdiri dari undang-undang tentang pelayaran, undang-undang tentang wilayah negara, dan yang terakhir ada undang-undang tentang kelautan. Seperti apa pendeskripsian di dalam undang-undang itu sehingga di dalam menyelenggarakan prinsip-prinsip di dalam hukum laut internasional, Indonesia itu sebenarnya sudah memiliki instrumen hukum yang sudah ditata. Artinya, dalam hal ini, selain ratifikasi terhadap UNCLOS, di sini peraturan perundang-undangan yang juga mendukung tentang seluruh kegiatan di laut, dalam hal ini baik itu dari segi perdagangan, dari segi pertahanan dan keamanan, bahkan dari segi perekonomiannya, begitu ya. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah tampil di layar dan juga saya lanjutkan kembali ya, teman-teman. Ini adalah materi kita, ya. Materi di dalam hukum laut internasional tentang pengaturan hukum laut dalam kerangka nasional yang terdiri dari 3, yaitu tentang pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, kemudian ada Undang-Undang tentang kewilayahan atau wilayah negara, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dan yang terakhir ada Undang-Undang tentang kelautan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Nah, di samping itu, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di Perpu Cipta Kerja, yakni di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, di Perpu Undang-Undang tentang pengesahan Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022, di sini saya juga akan membahas sekilas bagaimana pembaharuan hukum atau beberapa peraturan hukum laut yang diperbaharui di dalam Perpu Cipta Kerja tersebut. Nah, untuk itu, kita awali dengan mengulas atau mengulik tentang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Nah, di sini pelayaran itu merupakan suatu kesatuan sistem yang pada prinsipnya terdiri atas angkutan di perairan, kemudian kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim. Pada pertemuan minggu lalu, saya juga membahas secara garis besar ada kegiatan yang dilakukan di laut untuk melakukan eksploitasi maupun eksplorasi terkait sumber daya alam kelautan. Nah, di sini salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pelayaran. Seperti di minggu lalu, saya juga mencontohkan dari hasil pengabdian kepada masyarakat saya yang sudah saya lakukan di bulan November 2023 bahwa tentang kedaulatan pangan yang dilakukan dengan eh, pemaksimalan ataupun pemberdayaan SDM perikanan tangkap. Nah, dari sini kegiatan pelayaran tersebut juga ada yang berskala besar dan juga berskala kecil. Nah, itu bisa kita lihat dari lingkungannya, yaitu kalau misalnya di sini adalah dalam lingkungan maritim. Karena lingkungan maritim ini dilindungi, sehingga perlindungan lingkungan maritim ini
diupayakan adalah untuk mencegah dan juga menanggulangi pencemaran lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan yang terkait dengan pelayaran seperti yang dilakukan pada kegiatan-kegiatan perikanan tangkap. Nah, makanya di sini Sea and Coast Guard-nya atau penjagaan laut dan pantai itu dilakukan oleh lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan juga penegakan peraturan perundang-undangan di laut. Selain di laut, ini juga dilakukan di pantai. Nah, yang dibentuk dan juga bertanggung jawab kepada presiden dan juga secara teknis, operasional itu dilaksanakan oleh menteri. Nah, ini kenapa saya katakan bahwa di dalam peraturan perundang-undangan itu pasti ada yang namanya hierarki. Oleh karena itu, suatu peraturan perundang-undangan akan dikatakan tidak lengkap atau incomplete non ketika itu tidak dilaksanakan ataupun tidak dijabarkan dalam peraturan pelaksana sesuai yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu. Nah, sehingga apabila ada di dalam suatu pasal di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran ini misalnya, di dalam pasal 5, misalnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, ini harus diatur dengan peraturan menteri. Maka kita cek dulu apakah peraturan menterinya itu ada yang mengatur tentang yang diamanatkan di dalam pasal 5 itu. Nah, sehingga perlindungan lingkungan maritim ini dapat diupayakan. Karena ketika itu tidak bisa dilakukan, maka itu bisa kita analisis terjadinya peraturan yang masih belum lengkap. Makanya di sini tidak bisa dilakukan penindakan, tidak bisa dilakukan penegakan karena normanya yang tidak lengkap itu sehingga isi dari pasal di dalam undang-undang itu tidak bisa berbicara, tidak bisa melakukan apa yang menjadi isi substansi di dalam undang-undang itu. Makanya di sini ya teman-teman di dalam undang-undang pelayaran itu juga dikatakan bahwa pengaturan untuk bidang angkutan di perairan ini sebenarnya memuat prinsip pelaksanaan tentang asas cabotage dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim secara kondusif. Nah, iklim secara kondusif ini ditujukan untuk memajukan industri angkutan di perairan. Nah, antara lain misalnya untuk kemudahan di bidang perpajakan, di bidang permodalan, kemudian pengadaan kapal. Nah, makanya di sini dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran ini, diatur juga mengenai hipotek kapal. Karena di sini kan ada industri, yaitu industri angkutan laut internasional. Di depannya kesehatan. Teman-teman, saya lanjut lagi ya. Jadi seperti itu pada prinsipnya karena ini pelaksanaan dari undang-undang tentang pelayaran ini adalah untuk pemberdayaan angkutan laut dalam melakukan kegiatannya di laut, maka di sini dikatakan atau disebut sebagai sebuah industri, yaitu industri angkutan laut nasional. Makanya di dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hipotek kapal. Nah, pengaturan ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal Indonesia ini dapat dijadikan agunan atau dapat dijadikan jaminan ketika seseorang itu melakukan sebuah perjanjian kredit. Nah, di sini hipotek itu dapat dijadikan sebuah jaminan pelunasan hutang. Nah, makanya sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional ini akan mudah untuk memperoleh dana. Dana untuk apa? Yaitu dana untuk pengembangan armadanya. Makanya di sini eh, apabila seseorang ataupun dalam hal ini dikatakan sebagai perusahaan corporate dari perusahaan pengadaan kapal, angkutan laut itu kekurangan dana, kekurangan biaya, maka itu bisa menggunakan hipotek kapal sebagai jaminannya untuk melakukan pengembangan armadanya. Nah, pengaturan untuk bidang kepelabuhan seperti memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli, penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan juga operator. Nah, ini memberikan peran bagi pemerintah juga bahwa baik daerah
pemerintah daerah ataupun pemerintah swasta dalam hal ini secara proporsional itu dikatakan sebagai sebuah corporate begitu. Nah, di dalamnya itu yang mengantisipasi ini dalam melakukan berbagai macam kegiatan di bidang kepelabuhanan. Nah, makanya di sini, di dalamnya itu tidak terlepas dari kemajuan teknologi dengan juga mengacu pada konvensi internasional yang tentunya di sini mencenderungkan diri untuk menggunakan peralatan yang mutakhir. Nah, nanti pada sasarannya itu adalah terhadap prasarana keselamatan di bidang pelayaran. Nah, di samping untuk mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat di dalam International Ship and Port Facility Security Code, makanya di sini pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim ini ketentuannya adalah terkait dengan pencegahan, penanggulangan, pemberdayaan, dan juga penegakannya. Makanya di sini instrumen hukum di dalam peraturan perundang-undangan jika tidak dilengkapi dengan peraturan pelaksana, maka di sini dapat dikatakan bahwa ada kecenderungan untuk tidak bisa untuk dilanjutkan pada tahap penindakan dan juga penegakan hukum karena hal ini bersinggungan dengan isi ataupun amanah yang sebenarnya disampaikan di dalam masing-masing pasal sesuai dengan petunjuk. Nah, oleh karena itu, baik itu pelayaran, kemudian baik itu penjagaan terkait Sea Coast Guard-nya, jadi perlindungan terhadap wilayah laut dan pantai, maka di sini fungsinya itu adalah sebagai fungsi untuk melaksanakan penjagaan dan juga penegakannya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ini tentang pelayaran, itu kan dikatakan juga bahwa pengaturan untuk bidang perlindungan di lingkungan maritim ini sebenarnya juga diatur tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut. Nah, kenapa di awal itu di pertemuan minggu lalu itu juga sudah saya sampaikan beberapa peraturan perundang-undangan yang juga menegaskan tentang bagaimana upaya untuk menjaga kelestarian bahari, kelestarian lingkungan laut, kemudian kelestarian ekosistem laut. Makanya di sini penanggulangan pencemaran lingkungan laut yang sebenarnya bersumber dari pengoperasian kapal dan juga sarana sejenisnya untuk melakukan pengakomodasian ketentuan internasional itu di dalam Convention for the Prevention of Pollution from Ships. Makanya di sini juga diatur secara tegas dalam undang-undang ini bahwa pembentukan institusi di bidang penjagaan laut dan pantai, Sea and Coast-nya begitu, itu dibentuk dan juga bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasionalnya dilaksanakan oleh Menteri. Nah, kenapa di sini di slide ini juga saya katakan jadi penjagaan laut dan pantai atau Sea and Coast-nya itu dilakukan oleh lembaga yang sebenarnya berfungsi untuk melakukan fungsi penjagaan. Nah, oleh karena itu ya di sini saya kaitkan juga dengan peraturan perundang-undangan di dalam Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja yang sudah disahkan, yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Nah, makanya di sini sudah dilakukan beberapa sosialisasi oleh beberapa pihak, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, untuk menyelenggarakan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan, baik itu dari peraturan pemerintah dan juga peraturan pelaksanaannya di bidang transportasi laut. Nah, makanya di sini untuk tindak lanjut, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022. Nah, di sini peraturan pemerintah juga didukung dengan peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran. Nah, di sini di dalam peraturan pelaksana tersebut, baik itu dari tentang perizinannya, kemudian tentang penyelenggaraan di bidang pelayaran. Nah, makanya di sini juga disosialisasikan terkait menjelaskan pasal per pasal bahwa di dalam peraturan perundang-undangan melalui Omnibus Law ini pada prinsipnya perubahan yang tadi, yang 10, sip pribadi. Bentar, sebentar ya.
Oke, mohon maaf ya teman-teman, saya lanjut kembali untuk pembahasan yang barusan. Nah, jadi di sini saya tegaskan kembali bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, itu sebenarnya adalah sebuah kesatuan sistem peraturan perundang-undangan di bidang kelautan yang menjadi satu kesatuan di dalam hukum lingkungan nasional, hukum laut nasional yang sebenarnya berkaitan juga dengan ratifikasi UNCLOS. Nah, di sini ada juga CN Coast Guard-nya. Jadi CN Coast Guard-nya itu tujuannya adalah selain untuk melindungi wilayah maritim atas perairan, kemudian selain untuk melaksanakan kegiatan di atas perairan, hal ini juga tujuannya adalah untuk menanggulangi pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini sebenarnya dapat juga diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, misalnya lingkungan perairan, lingkungan di dalam laut atau di bawah laut yang berkaitan dengan landasan kontinen. Nah, makanya di sini berkaitan pula dengan peraturan-peraturan di dalam UNCLOS. Nah, ada beberapa hal yang juga menjadi kebaharuan ataupun sistem pembaharuan di dalam Perpu Cipta Kerja nomor 2 tahun 2022 bahwa di sini sudah diberikan keleluasaan bagi para pemilik kapal ya, bagi para pemilik kapal perusahaan di bidang pelayaran untuk melakukan peminjaman kredit untuk mengembangkan armadanya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan adalah penyempurnaan berbagai macam peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah undang-undang tentang pelayaran. Jadi melalui sistem Omnibus Law ini kan merupakan penyatuan dari Undang-Undang Cipta Kerja, di mana salah satu penyempurnaan regulasi tersebut adalah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi, termasuk transportasi laut. Nah, di sini eh, yang dijadikan sebagai sarana untuk bertukar pikiran dalam kegiatan pelayaran, dalam kegiatan kepelabuhanan. Makanya di sini untuk meningkatkan iklim investasi, kemudian mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional, makanya di sini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kemudian yang telah disahkan di bulan Oktober 2020, kemudian inkonstitusional pada waktu itu, dan kemudian tuangkan dalam Perpu, dan pada akhirnya Perpu itu disahkan menjadi undang-undang. Makanya di sini memberikan kemudahan. Kemudahan apa yang disampaikan di dalam Perpu Cipta Kerja ini, yaitu kemudahan untuk berusaha dengan penyederhanaan perizinan. Nah, makanya di sini ini yang sebenarnya menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat, terutama di kalangan masyarakat yang mencenderungkan diri terhadap kekhawatiran bahwa ketika perizinan ini dilonggarkan, maka ini akan berpotensi banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan banyaknya kemudahan-kemudahan yang diberikan seperti ini juga akan berpotensi terhadap degradasi dari kesempatan-kesempatan bagi sumber daya manusia lokal, sumber daya manusia domestik untuk dapat melakukan kegiatan usahanya di bidang pelayaran ini akan tersingkirkan bagi setiap orang yang ingin melakukan investasi dalam mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional itu. Nah, untuk itulah kenapa eh, ini menjadi sebuah peraturan perundang-undangan yang pada prinsipnya menurut penggagas undang-undang itu ini perlu didesak untuk segera disahkan dan dilaksanakan karena juga mengingat bahwa pasca pandemi COVID-19 kondisi perekonomian nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2021 itu ditetapkan sebagai kondisi darurat sehingga hal ini juga eh, memberikan cambuk bagi pemerintah untuk segera berbuat sesuatu melalui instrumen hukum apa yang sekiranya dapat untuk segera memulihkan, segera merecovery dari ketimpangan-ketimpangan perekonomian yang terjadi di banyak wilayah, bahkan tidak hanya nasional, bahkan secara global. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang masih ketat akan
perizinan, terutama perizinan terkait investasi berbasis risiko ini, makanya di sini dikeluarkanlah dikeluarkan tentang peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, artinya di sini penyelenggaraan perizinan itu ada hanya persyaratan-persyaratannya atau ketentuan-ketentuannya dan instrumen di dalamnya yang mulai dikurangi sehingga berbagai macam pihak dapat masuk dengan mudah, dapat menginvestasikan dananya dengan mudah di bidang pelayaran. Nah, kemudian saya lanjutkan ke peraturan perundang-undangan yang selanjutnya, yaitu Undang-Undang, saya masih ada beberapa hal yang masih belum saya jelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Oke, sebentar ya teman-teman, ada telepon. Baik, saya lanjutkan kembali teman-teman. Jadi di sini Undang-undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, ini adalah revisi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 92. Nah, pada undang-undang ini diatur mengenai pencegahan dan juga penanggulangan pencemaran, seperti yang saya jelaskan di awal tentang penanggulangan angkutan kapal yang melakukan pencemaran terhadap lingkungan. Nah, itu ada di bagian tentang pengoperasian kapal. Dari pasal 227 sampai 233, dari kegiatan pelabuhanan, kemudian pembuangan limbah di perairan, semuanya diatur di dalam Undang-Undang tentang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008. Selain itu, di dalam undang-undang ini, secara garis besar yang sudah saya katakan di awal, juga ini mengatur tentang angkutan multimoda, di mana angkutan multimoda ini merupakan angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang tersebut oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk menyerahkan barang tersebut. Jadi, angkutan multimoda ini sebenarnya adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam kegiatan pelayaran kepelabuhanan untuk menciptakan sebuah iklim penyerahan barang dari muatan moda satu dengan yang lainnya berdasarkan kontrak, berdasarkan kesepakatan, berdasarkan perjanjian dalam sebuah dokumen. Nah, dokumen tersebut dikatakan sebagai dokumen perjanjian multimoda, di mana dokumen perjanjian multimoda angkutan ini menggunakan paling sedikit dua angkutan. Nah, ini menjadi syarat utama sahnya kontrak tersebut bahwa objeknya itu harus jelas dulu. Jadi, kalau misalnya objeknya di sini tidak jelas, dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip sahnya perjanjian di pasal 1320 KUH Perdata atau BW, makanya di sini dapat batal demi hukum. Ya, batal demi hukum. Jadi akan bersifat secara objektif. Makanya di sini ketika instrumen ataupun objeknya itu tidak jelas, maka ini batal demi hukum dan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan prestasinya dan perjanjian ini tidak mengikat para pihak. Nah, kemudian di sini ada juga yang mengatur tentang kepelabuhanan. Jadi kepelabuhanan ini kan merupakan sebuah kegiatan ya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan, kemudian menunjang kelancaran, keamanan, ketertiban arus lalu lintas kapal, kemudian penumpang kapal, keselamatan penumpang, keamanan berlayar, tempat perpindahan antar moda begitu, serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah yang baik. Jadi, tata ruang wilayah kelautan, perekonomian nasional dengan daerah-daerah yang dikatakan sebagai daerah ataupun wilayah kepulauan wilayah kepulauan dengan wilayah yang non kepulauan atau bukan wilayah pesisir dalam hal ini dalam melakukan kegiatan kepelabuhanan yang berdasarkan pada fungsi pelabuhan menjunjung kelancaran dan keamanan dan juga ketertiban lalu lintas juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan ini. Dan di dalam peraturan perundang-undangan ini juga ada yang namanya kenavigasian.
Jadi, segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, kemudian telekomunikasi pelayaran, hidrografi, dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan, kemudian kegiatan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran itu diatur di dalam undang-undang ini berdasarkan kenavigasian. Jadi, tindakan-tindakan kenavigasian yang bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan dan juga keselamatan pelayaran kapal sehingga para pekerja, para penumpang di atas kapal, kemudian armada, kemudian nahkoda dalam hal ini adalah yang mengoperasionalkan ataupun mengoperasikan sistem kapal di dalam berlayarnya kapal itu, maka di sini didukung dengan kenavigasian. Jadi semuanya, kemudian teknologi informasi, kemudian teknologi pelayaran, semuanya akan menjadi satu kesatuan yang saling mendukung. Dan apabila salah satu instrumen tersebut sebenarnya dilakukan, misalnya nih di sini dalam hal ini dilakukan penyadapan terhadap telekomunikasi pelayaran. Nah, makanya di sini juga bersinggungan dengan masalah cybercrime-nya. Makanya di sini tidak dapat dikatakan hal ini saling terpisah, karena semuanya saling berkaitan. Ketika instrumennya itu mendukung untuk dapat dilakukan penindakan sesuai dengan undang-undang atau hukum cyber. Oke, itu adalah beberapa aturan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Untuk selanjutnya di sini ada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Dan di undang-undang ini ada beberapa hal yang perlu saya tegaskan dan mencakup beberapa hal. Yang pertama, ada pembahasan tentang ruang lingkup wilayah negara. Ini berkaitan dengan yurisdiksi wilayah kekuasaan hukum, kemudian berkaitan dengan kedaulatan. Yang selanjutnya juga membahas tentang hak-hak berdaulat, membahas tentang kewenangan sebuah negara, kelembagaan, peran serta masyarakat, larangan, bahkan ketentuan pidana. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, tujuan pengaturan negara ini sebenarnya sudah diatur di dalam pasal 3. Hal ini menegaskan bahwa Undang-Undang tentang wilayah negara ini menjamin keutuhan wilayah negara, kedaulatan dari sebuah negara, ketertiban di kawasan perbatasan untuk kepentingan kesejahteraan segenap bangsa, dan juga untuk menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat, untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, termasuk pengawasan batas-batasnya. Untuk itu, di pasal selanjutnya, di pasal 4, juga menambahkan, melengkapi lah begitu istilahnya, melengkapi bahwa wilayah negara, baik itu wilayah darat, perairan, dasar laut, tanah, di bawahnya, serta udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, itu adalah tujuan dari pengaturan sebuah negara. Makanya di sini, di dalam undang-undang tentang pelayaran, undang-undang kelautan, undang-undang perikanan, bahkan dalam konteks hukum laut internasional, ini tentunya tidak akan lepas tentang kewilayahan negara. Karena pada prinsipnya yang diatur itu adalah kondisi strategis atau geografis dari sebuah negara, bahwa wilayah-wilayah negara, wilayah secara regional, wilayah secara transformasional, dan juga wilayah-wilayah secara maritim, ini menegaskan bahwa sebuah negara itu sebenarnya secara geografis memiliki eh, ciri tersendiri, baik itu dari ciri bentuknya, kemudian kekhasan dari cara cara dari bagaimana mereka menegaskan sistem pengukurannya di dalam peraturan perundang-undangan itu. Sehingga wilayah-wilayah negara ini, baik itu darat, laut, ya, kemudian
perairan, itu bersinggungan dengan wilayah negara. Makanya dalam aktivitas melakukan kegiatan pelayaran, aktivitas melakukan eksplorasi, eksploitasi terkait sumber daya laut, di sini diatur tentang kewilayahannya. Jangan sampai di sini instrumen hukum nasional itu tidak cukup untuk mengakomodir wilayahnya sendiri. Sementara kita sudah meratifikasi UNCLOS dan di samping itu malah kita justru tidak memiliki instrumen hukum yang memadai. Nah, itulah kenapa saya katakan bahwa di sini yang juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum, konsideran dari peraturan tentang dari peraturan tentang hukum laut internasional itu juga berkaitan dengan kewilayahan, berkaitan juga dengan yurisdiksi, berkaitan juga dengan kedaulatan sebuah negara. Untuk di pasal 5 menyebutkan bahwa batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut, dan tanah, serta ruang udara di atasnya itu ditetapkan atas dasar perjanjian bilateral atau juga dapat ditetapkan berdasarkan perjanjian trilateral. Mengenai batas dasar, batas-batas dari semua instrumen itu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Nah, di sini ada batasnya, ada 3 batasan. Misalnya, kalau di darat, berbatasan dengan wilayah negara, itu batasnya adalah Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Nah, ini adalah batas-batas wilayah di darat, untuk wilayah di Indonesia. Untuk di laut, batas-batasnya itu dibatasi oleh negara Malaysia, negara Papua Nugini, Singapura, dan juga Timor Leste. Dan di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut. Nah, makanya kenapa kalau di udara itu memang cenderung tidak ada pengukuran secara klasifikasi ataupun pengukuran secara kompleks berdasarkan pengukuran tanah ataupun pengukuran kelautan dan juga pengukuran-pengukuran di dasar laut. Nah, untuk itulah kenapa di dalam udara, di dalam mengatur tentang batas-batas udara itu menyesuaikan dan mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan juga di laut. Batasnya itu dengan angkasa di luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Nah, di sini saya lanjutkan juga. Oke. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara masalah tentang pelayaran, kemudian kewilayahan, dan juga berbagai instrumen peraturan perundang-undangan di dalam hukum laut internasional, dari sini kita bisa menarik garis besarnya atau headline-nya bahwa sebenarnya di dalam hukum laut itu menginstruksikan kepada masyarakat yang berada di wilayahnya ataupun yang menguasai kewilayahan itu untuk secara tegas memberikan pengakuan bahwa di sini yang menjadi batasan-batasan wilayah itu tetap diatur berdasarkan peraturan nasionalnya. Karena di sini setiap negara juga memiliki otoritas tertinggi untuk memberikan dan juga mengeluarkan peraturan tentang kewilayahannya. Makanya di sini ini berdasarkan kesepakatan yang tadi, kesepakatan bilateral, kesepakatan trilateral. Nah, di sini untuk selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 ini nantinya kita akan membahas tentang bagaimana sih tujuan dari undang-undang ini, kemudian ruang lingkupnya, dan juga bagaimana tata kelola di dalam pengaturan undang-undang tentang kelautan. Yang pertama, dalam hal ini ditegaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ciri Nusantara dan juga maritim.
mendayagunakan sumber daya kelautan untuk kegiatan-kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional untuk mencapai kemakmuran bangsa dan negara. Makanya di sini dalam mewujudkan laut yang lestari, aman, serta ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia yang kondusif, maka di sini juga kita harus mempertahankan begitu. Kita harus mempertahankan kedaulatan laut internasional untuk mencapai kemakmuran itu tadi. Selain mewujudkan laut yang lestari dan lain sebagainya, kita di sini juga tujuannya adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautannya atau sumber daya alam lautnya gitu. Yang secara sustainability untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan dari generasi mendatang. Makanya di sini kita ketahui bersama bahwa di dalam SDGs itu juga didukung dengan konsep blue economy. Jadi setiap kegiatan perekonomian yang dilakukan di perairan, dilakukan di laut, itu harus menerapkan prinsip-prinsip di dalam blue economy. Tak lain dan tak bukan adalah untuk menjaga, melestarikan sumber daya kelautan itu, memajukan budaya dan pengetahuan kelautan bagi masyarakat, mengembangkan sumber daya manusia di bidang kelautan secara profesional, beretika, berdedikasi, dan hal ini menjadi tujuan utama dalam undang-undang tentang kelautan ini bahwasanya kita sebagai insan, sebagai makhluk atau sebagai subjek hukum dalam hal ini bisa dijerat secara hukum, bisa dimintai pertanggungjawaban hukum ketika kita sudah tidak mau lagi mengikuti arah ataupun alur dari peraturan perundang-undangan, terkhusus dalam hal ini yang kita bahas bersama adalah tentang laut, kelautan, hukum laut. Gitu. Nah, makanya di sini harus mampu dan harus bisa nih dalam setiap peraturan, khususnya di dalam peraturan tentang kelautan ini, memberikan kepastian hukum dan juga manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan, sebagai negara maritim, sebagai negara yang berciri khas Nusantara untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu. Nah, makanya di sini untuk mengembangkan peran negara kesatuan Republik Indonesia, percaturan kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara adalah segala hal yang menjadi dukungan kepada pemerintah bahwa kita sebenarnya menginginkan yang terbaik untuk masa depan bangsa, masa depan generasi yang akan datang. Jadi kepentingan-kepentingan kita saat ini tidak hanya kita lakukan untuk saat ini saja dan selesai. Dan hal ini juga dimulai dari setiap kegiatan-kegiatan, baik itu di laut, di darat, bahkan di udara, setiap kegiatan berkaitan dengan aktivitas manusia itu berkaitan juga dengan yang namanya lingkungan. Makanya di sini kita tidak akan lepas dari yang namanya lingkungan. Bahkan lingkungan sosial pun itu adalah dampak, ya, itu akan memberikan dampak perubahan sosial, itu juga dampak dari yang namanya jenis lingkungan sosial itu. Oleh karena itu di dalam ruang lingkup undang-undang ini meliputi pengaturan tentang penyelenggaraan kelautan Indonesia yang secara terpadu dan juga berkelanjutan untuk pengembangan kemakmuran negara. Nah, di sini penyelenggaraan kelautan Indonesia ada beberapa hal yang meliputi wilayah laut, pengembangan kelautannya, pengelolaan kelautan, kemudian pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut, dan perlindungan lingkungan laut, serta pertahanan dan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut, dan juga tata kelola dan kelembagaannya. Makanya di sini saya singgung untuk kepentingan-kepentingan umum, dan ini untuk kepentingan yang akan datang secara berkelanjutan secara sustainability. Makanya di sini keselamatan lingkungan di laut, tata kelola dan juga kelembagaannya ini akan menjadi pendukung bagi sebuah lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian, direktorat jenderal, dan badan-badan di bawahnya yang juga mendukung tentang pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan, pengelolaan ruang laut, dan juga perlindungan lingkungan laut ini ketika human-nya, ketika manusianya, ketika pelaksananya tidak melaksanakan instrumen-instrumen di dalam peraturan perundang-undangan itu, maka secara terpadu dan juga berkelanjutan, hal ini juga tidak akan berjalan selaras dan juga tidak akan berjalan happy ending. Makanya di sini kita tentukan bahwa sebaik apapun peraturan perundang-undangannya, sebaik apapun substansi
substansi peraturan perundang-undangannya, apabila culture, apabila strukturnya juga tidak melaksanakan hal itu dengan baik, it's nothing. Ini adalah hal-hal yang nggak berguna, ini adalah hal yang sia-sia. Nah, nggak berguna, kenapa saya katakan tidak berguna? Maka dari sini hukum itu tidak akan mencapai tujuannya, tidak akan mencapai kemanfaatannya, tidak akan mencapai keadilannya, dan tidak akan mencapai keadilan, kemanfaatan, dan juga kepastiannya. Nah, di sini kita hanya pasti nih undang-undangnya, tapi kalau undang-undangnya itu pasti dan tidak dilaksanakan, ya, dan itu tidak akan menjamin kepastian itu sendiri pada akhirnya, begitu. Nah, dari sini ada 3 peraturan perundang-undangan yang sudah selesai saya jabarkan di sini. Oleh karena itu, silakan teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan, saya persilahkan. Silahkan teman-teman yang oke. Silakan teman-teman yang ingin berdiskusi, monggo saya persilahkan. Oke, saya sudah capture yang sudah hadir hari ini. Jadi saya tinggal masukkan dalam absensi teman-teman yang sudah hadir. Di sini ada Imam Syafi'i, ada Khairul Raziki, ada Mustafa, ada Switar, Roni Juafi, Solihen, dan ada Bagus Ari Dwi Purwanto. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, monggo. Saya open question dan silakan kalian open mic. Nah, sebenarnya dari beberapa hal yang sudah saya katakan di sini, baik itu tentang undang-undang tentang pelayaran, ini adalah upaya untuk mencapai tujuan nasional. Pastinya ini memiliki landasan filosofis ya, yaitu untuk mewujudkan wawasan Nusantara untuk memerintahkan ketahanan nasional, untuk sistem transportasi nasional yang tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk sistem perekonomian, pengembangan wilayah, dan juga memperkokoh kedaulatan negara. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa teman-teman serap dengan baik dan materi kali ini semoga tidak membosankan untuk kalian. Ya, mungkin materi ini bisa dikatakan jauh dari aktivitas kegiatan sehari-hari kalian, tapi tidak apa-apa. Mungkin next time kalian bisa ngeh dan kalian bisa merasakan bahwa sebenarnya instrumen peraturan perundang-undangan, kemudian instrumen pengaturan di dalam hukum laut internasional, bahkan instrumen peraturan hukum laut nasional itu juga dibutuhkan dalam aktivitas manusia, khususnya dalam bidang perikanan, dalam bidang pelayaran, dan juga dalam bidang kelautan, bahkan kewilayahan. Oke, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya, di pertemuan ke-13, dan tinggal 3 kali pertemuan lagi ya, tinggal 3 kali pertemuan lagi, dan kita sudah melaksanakan ujian akhir semester atau evaluasi akhir semester. Oke, oke, terima kasih yang sudah hadir, dan saya mohon maaf juga apabila ada penjelasan saya yang kurang dimengerti atau mungkin menyulitkan untuk kalian. Sampai jumpa, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.